Bismillahirrahmanirrahim. Ujian atas nama Ahmad Khosiin, kelas PAI K2, kelas K bisa dimulai. Silahkan Saudara Ahmad Khosiin untuk mempresentasikan modul ajarnya. Silahkan bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khosyiin dari kelas K2 PAIK. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang menyayangi anak yatim berbasis PPL. Di dalam modul ajar itu tentunya ada yang pertama dalam modul ajar itu atau yang pertama dalam ada informasi umum. Di situ ada beberapa komponennya. Yang pertama itu ada nama penyusun. Saya sendiri Ahmad Khosyiin. Yang kedua itu ada institusi. Berhubung saya mengajar di tataran SD Ngapus 2. Terus tahun penyusunan Pak itu berisi di tahun 2024, tahun 2025. Untuk jenjang sekolah itu SD sederajat kelas. Untuk kelasnya itu saya mengambil di kelas 5. Untuk fasenya itu fase C. Di alokasi waktunya dalam modul ajar ini yang tentang menyayangi anak yatim, saya mengambil alokasi waktu sejumlah 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi awal, di sini saya merumuskan atau menuliskan peserta didik mampu membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar dan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Untuk yang selanjutnya, di modul ajar terdapat profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin bagi yang di madrasah. Untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin saya capai atau yang ingin kami capai dalam proses pembelajaran itu tentunya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Itu yang pertama. Yang kedua ada bergotong royong. Yang ketiga ada bernalar kritis. Serta dalam P5 dan PPRA itu di PPRA-nya atau profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya kami ingin mencapai yang pertama itu syura, yang kedua itu tatawur wal ibtikar. Pertama itu syura itu ada musyawarah, dan yang kedua tatawur wal ibtikar itu inovasi. Yang ketiga dalam modul ajar terdapat komponen yang menunjang dalam proses pembelajaran, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran menyayangi anak yatim ini di kelas 5 itu yang pertama ada Al-Quran, kedua ada buku pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini bentuknya untuk yang kedua itu bentuknya dalam bentuk buku paket. Yang ketiga ada video pembelajaran, tentunya untuk mensiasati perkembangan teknologi yang sekarang, tentunya untuk proses pembelajaran yang diinginkan peserta didik berbeda-beda. Maka dari itu kami dalam menyusun modul ajar itu dalam mengembangkan sarana dan prasarana proses pembelajaran itu menggunakan video pembelajaran. Yang keempat ada gambar atau poster. Yang kelima
tentunya setelah proses pembelajaran itu berlangsung, pasti ada feedback yang diharapkan. Nah, feedback yang diharapkan ini bentuknya dalam lembar kerja. Untuk yang selanjutnya ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama ada modul ajar yang digunakan sebagai bahan ajar untuk peserta didik secara umum. Yang kedua ada peserta didik diharapkan mampu membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar dan tepat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, peserta didik yang mengalami kendala dalam pembelajaran tentunya akan ditangani dengan menggunakan tutor teman sebaya. Selanjutnya dalam modul ajar terdapat model atau metode pembelajaran. Dalam modul ajar yang kami susun ini, untuk model atau metode pembelajarannya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Ya, terima kasih Pak Rosiin. Presentasinya terlalu panjang, harusnya lebih pendek lagi, 7 menit, cukup poin-poin saja. Tapi ini sudah banyak hal yang ingin ditanyakan oleh para penguji. Untuk yang pertama adalah, saya tadi mendengar beberapa hal sebelum ke Pak Farid Abdullah. Dulu, teori pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan modul ajar yang Bapak susun. Tadi apa yang mendasari teori pembelajaran yang disusun? Tentunya dalam penyusunan modul ajar itu kami sebagai penyusun harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Nah, teori yang kami pakai itu teori behavioristik, Pak. Atau apa itu? Kalau untuk teori behavioristik itu sebuah teori yang katakanlah ada perubahan tingkah laku dari guru memberikan stimulus yang berupa penyediaan gambar atau memperlihatkan gambar, serta nanti setelah diberikan stimulus seperti itu, peserta didik memberikan feedback atau memberikan tanggapan dari stimulus yang diberikan oleh guru. Materinya apa? Materi pokoknya apa? Kalau materi pokoknya tentang ini, Pak, membaca Quran Surat Al-Ma'un. Nah, perubahan perilakunya yang dibutuhkan apa? Membaca Surat Al-Ma'un itu perilaku yang ditumbuhkan. Kalau perilaku yang ditumbuhkan, Pak, tentunya kapasitas ataupun kemampuan dari peserta didik itu berbeda-beda, kan gitu. Nah, dari membaca Quran Surat Al-Ma'un ini yang semula belum bisa, ketika sudah membaca Quran Surat Al-Ma'un, paling tidak sudah ada perubahan di situ. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja yang ditentukan TP-nya? Tentunya dalam penyusunan TP itu juga harus berdasarkan CP, kan gitu, Pak. Nah, di situ CP-nya mampu membaca Quran surat sekian ataupun yang lainnya, maka TP-nya itu peserta didik mampu membaca, kalau disesuaikan dengan materi, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un dan mengartikan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu masih C1, C2. Padahal model pembelajarannya apa? PBL. Ini kelas berapa, Mas? Untuk kelasnya di kelas 5, Pak, fase C. Apalagi sudah kelas 5, saya rasa misalnya kan terjemahannya tentang apa kalau Al-Ma'un itu? Tentang memberi makan itu kan, fakir miskin itu kan kira-kira ya. Memberi anak yatim itu kan. Jadi
Jadi mengarahnya ke sana. Jadi ada pengembangan materi. Coba materinya Pak Khosiin itu selain materi tentang ilmu tajwid, ada pengembangan materi apa menurut para tokoh yang sudah kemarin dibuat? Hanya pendapat tentang tajwid saja, kan nggak mungkin. Oh iya Pak, kemarin dalam ini ya, dalam penyusunan tugas-tugas awal di perangkat pembelajaran itu ada dilihat dari berbagai aspek itu kan ya Pak ya. Heeh, Nah, itu ada aspek psikologis, ada heeh. terutama juga ada aspek yang di pendidikan Islamnya juga ada. Nah, nah itu kalau hanya membaca dan hanya mengartikan kan nanti tidak dapat kan itu. Iya Pak. Ya. Ya, terus tadi PTK-nya apa? Tentang apa? Tentang PBL ya? Iya. Ya, dicek kembali. Kalau PBL kalau tidak ada pengembangan materi, kan harus ada pengembangan materi itu dalam modul ajar itu. Iya Pak. Ya, jadi harus dipahami. Terus P5-nya apa, Mas? P5-nya Pak Hosiin. Untuk P5-nya itu yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Kalau kedua, berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Maun apa kira-kira? kalau tadi ya Pak, kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Maun, sementara modul ajar saya itu tentang membaca dan mengartikan, tentunya tidak ada kaitannya sama Tidak sekali. relevan kan? Ya. Ya, makanya harus dibangun relevansi itu. Nah, Walaupun sebenarnya P5 juga tidak seperti itu. Itu kan proyek secara keseluruhan di sekolah kan. iya. Tetapi karena ini hubungannya dengan ini. Media pembelajaran yang dipakai apa? Media pembelajaran yang dipakai tadi itu masuknya di sarana prasarana, Pak. Itu Oke. medianya berbasis video. Oke, nanti itu ada pertanyaan khusus nanti dari Pak Farid mengenai materi tentang itu. Jadi diperhatikan lagi PTK-nya, kemudian materinya lagi yang tidak konseptual sebagai PBL itu kan, tidak sesuai dengan PBL, kemudian instrumennya masih C1 akhirnya kan begitu toh. Iya, Pak. Secara pedagogik nggak sesuai. Jadi memang dari awal sudah saya sampaikan bagaimana saudara itu bisa menyusun dengan ya karena tidak dirubah, tidak dirubah. Di Tokeai sampai itu diupload, Tokeai upload itu jadi masalah. Saya rasa itu Pak Khosi. Silakan Mas Hasin untuk membaca di ayat nomor 1 ini, silakan dibaca dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid fi mashyika wawwud min sautik. Inna ang Inna angkarol aswati la sautul hamir. Baik, sekarang silakan ya disiapkan kertasnya. Saya minta untuk menulis, nanti langsung ditunjukkan ke saya tulisannya, oke? Iya. Mas Hasiin sebagai seorang guru kan harusnya menguasai materi dengan baik, baik secara bacaan maupun secara tulisan, ya. Saya rasa cukup, Matur suwun, Ya. Pak Guntur. Terima kasih Pak Farid. Ya ada hal-hal yang belum nanti diperbaiki lagi untuk di-upload ulang Pak Hosiin ya untuk modul ajar dan seterusnya. Saya rasa untuk ujian komprehensif atas nama Pak Ahmad Hosiin diakhiri. Terima kasih dan silakan bisa keluar. Matur suwun nggih Pak Guntur kali Pak Farid. Ya, Matur suwun sama-sama. sangat. Ya. Assalamualaikum. Salam.